Sugeng Rahayu, Sugeng Siang, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku di mana kalian berada, pada kesempatan kali ini saya berada di lereng Wilis di Dusun Plangkat di wilayah tempat yang asri, sejuk, banyak pepohonan-pepohonan besar di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengawedarkan atau memberikan saran terhadap penyimak, pendengar video channel YouTube saya SNA Sinau Ngerti Alam bersama dengan Mas Yan. Pada kesempatan yang kemarin saya menjelaskan tentang sukma manusia dan persenyawaan alam semesta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sukma kita, sukma manusia itu yang berkaitan dengan alam semesta itu tidak bisa dilebur dengan manusia yang bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang punya sifat dan sikap buruk ya. Dan ada pencegahannya bagaimana supaya kita itu dijauhkan dari oknum-oknum manusia yang selalu menghalalkan segala cara demi keuntungan, demi kehidupannya sendiri atau egoisnya terkabulkan, tapi tidak memikirkan dampak-dampak buruk terhadap orang-orang lain. Yang pertama, tolak balak tentang bagaimana supaya sukma kita tidak bisa dilebur dengan manusia-manusia yang mempunyai kemampuan spiritual ngelebur jiwa. Pencegahan yang pertama adalah puasa. Di puasa hari weton. Bagi yang lama tidak memahami hari lahir wetonnya, bisa dicari di Google, diketik Primbon Jawa, tanggal berapa lahir, bulan berapa, tahun berapa, nanti akan muncul hari weton dan hari dan pasarannya. Lanjut, puasa yang pertama adalah puasa seperti yang kita jalani bulan puasa atau bulan Ramadan. Jadi kita sahur ya, kita bisa menikmati hidangan makan setelah ba'da maghrib. Nah, apa tujuan puasa itu? Puasanya adalah untuk mendekatkan diri, mengurangi hawa nafsu diri, menghilangkan angkara-angkara murkanya, sehingga hati manusia itu yang melakukan puasa itu dekat dengan Gusti Pangeran. Di saat manusia itu dekat dengan Gusti Pangeran, permintaannya akan dikabulkan ya, permintaan yang baik-baik demi keselamatan diri pribadinya beserta dengan keluarganya. Jadi niat puasanya bukan untuk niat yang lain-lain atau mencari sesuatu lain-lain ya. Puasanya adalah mengurangi hawa nafsu kenafsuan diri yang sudah biasa dijalani, karena manusia itu tempat gampangnya mudah lupa, dan kesabaran, keikhlasan itu mudah lupa. Artinya
di saat mengalami sesuatu yang tidak baik atau tidak nyaman dalam hidupnya, mudah rata-rata untuk mengelola. Puasa inilah yang akan membawa manusia itu untuk tidak mudah mengeluh, selalu bersyukur, selalu bersandar tentang hidupnya kepada Gusti Pangeran, karena di saat puasa itu sukma-sukma buruk yang ada dalam dirinya yang berkaitan dengan sukma-sukma alam semesta itu mengecil kapasitasnya. Sehingga kalau sukma-sukmanya buruk itu mengecil kapasitasnya, kenapsuannya itu mengecil, manusia itu akan memperbesar secara otomatis sukma-sukma yang positif. Sukma-sukma positif tentang dirinya sendiri dengan tentang alam semesta. Di saat sukma itu positif dan baik, niscaya manusia itu akan lebih mudah peka hatinya terhadap petunjuk-petunjuk dari rohnya atau kolbu dari hati sanubarinya. Monggo Mas Muji, nopo yang badhe ditangklet kali santai-santai. Cara poso weton, ucapan doa pripun, sistem buka puasa pripun, kok ono poso ngrowot, poso mutih, poso mati geni, tidak makan yang bernyawa. Ya. Bagaimana cara manusia itu puasa weton? Doanya apa? Ya kan? Niatnya puasa itu yang pertama kan mengurangi kenapsuan diri. Ya, doanya dengan cara bagaimana dan bahasanya terhadap Yang Maha Kuasa, karena Yang Maha Kuasa itu Maha mengetahui segala bahasa, ya kan? Contoh satu, Duh Gusti Allah Pangeran, ingsun niat poso ing dinten weton sakmenika, kula niat poso kagem ngurangi hawa kenapsu-kenapsuan kula lan kula nyuwun pengampunan dumateng Gusti Pangeran, kersaning kula saged gesang teng alam donya sakmenika seger waras, luman-lumun slamet, satuhu mboten enten sambikala napa-napa gitu. Itu yang pertama. Lanjut ada puasa mutih. Puasa mutih itu artinya adalah manusia itu membersihkan dari perbuatan-perbuatan yang sudah dilakukan yang perbuatan buruk ya. Atau disebut ngeruat diri sendiri dengan cara puasa mutih. Apa arti ngeruat? Keliru sing wis kelewat, disebut ngeruat. Jadi penebusan diri, pengebusan diri dengan berwujud puasa mutih. Yang dinikmati ya cuma nasi putih, air putih, ya kan? Nah, di saat buka puasa. Lalu sistem puasa mutih itu berapa jam? Nah, ya boleh saja di saat habis ba'da maghrib itu atau jam 6 itu, nek orang Jawa bilang galengane dino kan jam 6. Jam 6 galengane dino makan ya ndak apa-apa. Tapi rata-rata nek wong Jawa poso mutih iku mangane cuma ping pisan. Jadi minum air putihnya 1 gelas, makannya juga 1 kali makan. Dalam 1 kali makan itu ya bisa secukupnya, artinya tidak berlebihan tentang kenapsuan, karena tujuannya puasa mutih dan puasa lain-lainnya itu adalah mengurangi kenapsuan-kenapsuan diri gitu. Nah, jatah makanan dan minuman 1 kali itu ya 1 kali gelas itu bisa diminum berapa kali, nggak masalah. Mau dihabisin langsung yo nggak masalah. Artinya kenapa harus makan 1 kali, minum 1 gelas? Artinya adalah bahasa satu, ucapan 1 kali, sabda, berusaha mewujudkan 1 kali ucapan itu yang doanya yang manjur dan dikabulkan sama Yang Maha Kuasa. Karena wujud kan doa wujud ya, puasa kan doa wujud, makan 1 kali, minum 1 kali.
tujuannya adalah membersihkan perilaku-perilaku yang sudah warna-warninya itu buruk dan negatif, sehingga biar menjadi kembali bersih seperti manusia itu baru terlahir di dunia. Lanjut, selanjutnya puasa apa maksudnya puasa mati geni. Nah, ada puasa mati geni. Puasa mati geni itu adalah mematikan angkara murkanya atau apinya, menguranginya sehingga kemurkaannya, hawa nafsunya, perilaku-perilaku buruk, sifat panas, energi panas yang berkaitan dengan alam semesta, makhluk-makhluk yang buruk. Seperti contoh makhluk yang panas itu, makhluk buruk itu, gaib itu Banaspati, itu kan seperti api ya. Sehingga kalau kita melakukan puasa mati geni, ya mukjizatnya kita akan mempunyai kemampuan energi diri yang lebih kuat lagi. Karena apa? Di saat kita itu mematikan angkara murka sendiri, mematikan hawa kenapsuan sendiri, tidak diunggah, tidak dilakukan, niscaya hawa-hawa buruk yang ada di alam semesta itu juga ikut padam ya, tidak mengganggu diri kita, tidak memberi panas dalam diri kita. Makanya kalau orang puasa mati geni itu identik dengan dia itu di kamar 24 jam ya. Kalau puasanya 24 jam, dia tidak menyalakan lampu. Dia tidak menyalakan lampu, bahkan lubang-lubang yang masuk ke dalam kamar itu pun ditutup. Simbolnya adalah apa? Goleki pepetenge urip, goleki petenge kahanan neng pepetenge kahanan ini pepadange urip. Artinya di saat manusia itu di dalam kegelapan, artinya tidak melihat sesuatu apa-apa dan gelap gulita, tidak ada pencahayaan. Nah, manusia itu akan bisa melihat cahaya-cahaya alam semesta yang ada dalam kolbunya atau batin sanubarinya. Sehingga di situ manusia itu mempunyai energi-energi, kekuatan-kekuatan yang sudah dibawakan manusia itu lahir, dibawa lahir, dan implikasi kekuatannya akan semakin bisa digunakan untuk kebaikan. Ya, kalau dibuat untuk keburukan, ya nanti kan ada karma-karma buruknya. Sedangkan niatnya manusia itu berpuasa itu adalah untuk memupus karma-karma buruk, melakukan kebaikan-kebaikan. Karma buruk siapa? Termasuk karma buruk leluhur-leluhur sendiri. Leluhur-leluhur sendiri yang sudah melakukan keburukan, terus meninggal belum sempurna, sehingga anak keturunannya lah yang wajib memupus karma buruk tersebut. Memupusnya bagaimana? Dengan cara puasa, dengan cara bersedekah, dengan cara melakukan kesabaran-kesabaran terus tidak juga melakukan keburukan-keburukan atau bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang buruk yang selalu menggoda anak cucu Bopo Adam. Nah, kita di situ niat berpuasanya adalah mencari sejatining urip, asal usule urip, ya kan? Nah, kembalinya urip itu artinya slumun, sluman, ya toh, slumun selamat, ya kan? Selamat ing donyane, selamat ning akhirate. Nah, itu pedoman-pedoman ilmu-ilmu kawruh dari leluhur-leluhur kita sendiri, ya kan? Kawruh-kawruh dari leluhur kita sendiri. Luar biasa sekali leluhur kita itu memberikan ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan buat anak generasinya, ya kan? Kalau dulu leluhur kita tuh sangat sulit mencari tatanan-tatanan itu, merangkai bisa menjadi adab untuk manusia, budi pekerti luhuring budi buat manusia. Terus adanya puasa tidak makan yang
bernyawa. Kenapa manusia ada yang melakukan puasa yang tidak makan yang tidak bernyawa? Jadi dalam kaitan kesehariannya dia melakukan makannya biasa. Ada yang makannya ya jam 6 sore, jam 12 malam, ya bebas ya. Tergantung manusianya itu pribadinya masing-masing. Tujuannya tidak makan yang bernyawa adalah yang bernyawa itu tidak wajib dibunuh dengan manusia, artinya hamayu hayuning bawono, melindungi makhluk-makhluk yang bernyawa sesama diciptakan oleh Gusti Pangeran, isen-isen yang alam, ya kan, tidak kita bunuh, tidak kita matikan. Artinya orang yang berjalan melakukan kehidupan puasa tidak makan yang bernyawa, dia merasa hidupku ini dihidupi tapi tidak diwajibkan untuk membunuh. Apakah yang makan yang bernyawa manusia itu salah? Ya tidak juga, karena ada sejarah dari ajaran leluhur kita, dari tuntunan leluhur kita, bahwa manusia boleh makan yang bernyawa tapi yang pantas untuk dimakan. Karena manusia itu diciptakan sifat-sifat kesempurnaannya hidup dan alam semesta. Jadi isin alam itu bisa digunakan manusia tapi sesuai dengan porsi dan kebutuhannya. Artinya kita motong ayam, nah ayam itu digunakan untuk apa? Kalau misalnya digunakan untuk acaranya makan-makan, ya kan, ya pas dipotong disembelih itu dijawab kan, ayam itu kan ada kenabiannya, gitu loh, ada kenabiannya, siapa bagian kenabiannya ayam itu, gitu. Artinya semua kembali ke persenyawaan, mengimbangkan perjalanan hidup manusia. Hidup ini di dunia ini diciptakan hidup itu harus seperti apa dan harus bagaimana kita hidup. Yang paling dasar, kita hidup itu jangan merusak kehidupan. Kalau udah kehidupan alam semesta kita rusak, niscaya alam semesta akan menggugat dengan cara-cara perjalanannya alam semesta. Ya mungkin yang angin ya melalui dengan angin puting beliung, bumi yang melalui dengan gempa bumi, air yang melalui dengan banjir bandang, ya kan, api mulai dengan cara hutan-hutan tanpa kebakaran hingga gersang, sehingga bumi ini tidak seimbang dengan manusianya dan akhirnya banyak-banyaknya musibah, gitu loh. Nah, apa kaitannya dengan puasa-puasa ini dengan alam semesta? Kaitannya luas sekali. Karena manusia itu di saat tahu arti-arti makna puasa, tujuannya hidup, manusia itu akan menjadi orang yang bijak tentang menggunakan fasilitas yang ada di alam semesta ini. Intinya digunakan sesuai kebutuhan sebaik-baiknya, dan kalau digunakan tidak pantas ya jangan gunakan, gitu loh. Nah, puasa ini juga punya daya kemampuan energi kekuatan yang luar biasa dari Gusti Pangeran untuk tolak balak sengkolo terhadap manusia yang mempunyai kaweruh, ngelebur jiwa, ngelebur sukma, tapi manusia itu punya kenafsuan tinggi, tidak melakukan adab budi dan pekerti sehingga bersekutu dengan bangsa lelembut. Nah, bangsa lelembut itu kan bisa mengganggu sukma manusia sehingga raganya sakit kan, dengan cara digunakan manusia untuk melebur sukma alam manusia itu, alam bawah alam bawah sadarnya ya, termasuk apa alam mimpinya. Kenapa kok sukmanya disakiti, dilebur, disatikan satu dengan tujuannya kok raganya akhirnya ikut kesakitan, ikut bergerak seperti apa keinginannya? Ya karena sukma manusia itu menyatu dengan unsur sukma alam semesta, apapun menyatu. Ya
Untuk tolak balaknya ya puasa, memperbaiki diri, perbuatan diri, melek malam, ya kan, kaitannya apa yang jadi tuntunan dalam kepercayaannya, dalam keyakinannya, jalani dengan kebaikan. Nah, pada kesempatan ini makna puasa itu, tujuan puasa yaitu adalah memperbaiki diri, hidup kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang beradab dan berbudi pekerti. Cukup sekian pembahasan tentang puasa, makna puasa, arti arah puasa, dan tujuan puasa seperti apa. Lain kali kita sambung lagi dengan tambahan-tambahan yang lain ya. Sugeng Rahayu, sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.